Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, anak-anak ibu simak ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai pecahan, yang mana itu mengenai bentuk-bentuk dari pecahan. Jadi yang mana bentuk pecahan ini ada terbagi atas 3 yang nantinya kita pelajari anak-anak ibu. Yang pertama itu mengenai mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, dan yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Dan yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, anak-anak ibu lihat ya semuanya. Kita akan belajar mengenai pecahannya. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, yang namanya pecahan pasti ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, untuk anak-anak ibu mencari mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu ada syaratnya anak-anak ibu. Nah, apa syaratnya? Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, begitu ya kira-kira anak-anak ibu ya. Nah, sekarang ibu mau memperkenalkan dulu nih. Memperkenalkan mana yang pecahan biasa dan mana yang pecahan campuran. Nah, kalau pecahan biasa pasti anak ibu sudah tahu karena sebelumnya kita sudah belajar. Nah, ini contohnya. Contohnya ada 3/5, ada 1/2, ada 3/4, dan seterusnya. Atau yang lain anak-anak ibu yang kenal, 1/4, 5/3, banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, bagaimana pula bentuknya kalau merupakan bentuk pecahan campuran? Nah, pecahan campuran ini seperti 1, 3/5. Nah, satu yang ini bisa kayak kita katakan sebagai bilangan bulat. Dinamakan bilangan bulat. Nah, angka 1 ini tidak hanya angka 1 yang bisa kita letakkan di depan, bisa angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh angka 0 ya anak-anak ibu. Nah, bagaimana dengan angka 3? Sama dikatakan dengan dinamakan dengan pembilang, di bawahnya penyebut. Nah, jadi pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan campuran. Nah, itulah yang dikatakan dengan pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, sekarang ibu akan berikan beberapa contoh mengenai mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya anak ibu ya. Contoh yang pertama itu ibu berikan contohnya yaitu 5/2. Kita tahu 5 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Yang mana kita bisa cari caranya seperti ini. 5 bisa kita bagi dengan 2. Nah, anak ibu harus ingat nih, harus hafal sebelumnya perkalian. Perkalian 2 yang kita lihat. Kali 2 berapakah yang hasilnya mendekati dengan angka 5? Nah, ini sebelumnya harus anak ibu hafal ya kali-kali 2-nya dulu. Atau 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, kita lihat nih, manakah hasilnya mendekati dengan angka 5? Kalau kita ambil 2 sebenarnya bisa, tapi masih ada lagi yang masih bisa. Kita ambil yang terbesarnya, 4. 4 apakah sudah mendekati angka 5? Tentu. Kalau 6 kita ambil, 6 sudah melewati dari angka 5. Makanya kita ambil yang 4. Jadi 5 dibagi 2 adalah 2. Nah, 2 dikali 2, 4. Nah, baru nih kita kurangkan anak-anak ibu. 5 dikurang 4, 1. Apakah masih bisa 1 kita bagi dengan 2? Karena tidak bisa, nah ini kita namakan dengan sisa. Sisanya ada 1. Jadi 5/2 ini bentuk pecahan campurannya adalah, kalau 5 dibagi 2 dapat hasilnya 2. Ya, kemudian sisanya ada berapa anak ibu? Sisanya ada 1. Inilah yang kita jadikan sebagai pembilangnya per
Penyebut yang mana? Penyebutnya tetap 2. Jadi, pecahan campuran dari 5/2 adalah 2, 1/2. Gitu ya anak ibu ya. Nah, sekarang ibu akan berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti 13/5. Nih, 13/5. Nah, seperti itu juga kita mencarinya ya anak ibu ya. 13 dibagi 5. Nah, 13 dibagi 5 kali 5 berapa yang hasilnya mendekati 13? Pertama kita buat 1 dikali 5, 5, 2 dikali 5, 10, 3 dikali 5, 13. Nah, kalau kita ambil 3 dikali 15 sama 3 dikali 5 sama dengan 13, kalau kita ambil, ya maaf ya ibu ya, 3 dikali 5 sama dengan 15. Kalau kita ambil yang 15, berarti 13-nya sudah kelewat. Nggak bisa kita ambil, kita cari yang mendekati adalah 2 kali 5. Jadi 13 dibagi 5 ada 2. 2 dikali 5 ada dapatnya 10. Baru kita kurangkan. 3 kurang 0, 3. Ini habis. Jadi 3 dibagi 5 nggak bisa lagi anak ibu. Karena 3 dibagi 5 nggak bisa, kita namakan ini dengan sisa. Nah, jadi sudah tahu dapat jawabannya 2. Jadi 13 dibagi 5, yaitu ada 2. Sisanya berapa? Sisanya inilah yang kita letakkan sebagai pembilangnya, yaitu 3 per. Penyebutnya tetap angka 5. Jadi, pecahan campuran dari 13/5 adalah 2, 3/5. Seperti itu kira-kira anak-anak ibu. Nah, untuk lebih paham, ibu akan berikan beberapa soal untuk anak-anak ibu. Kerjakan di rumah ya. Nah, kita lanjut lagi anak-anak ibu ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kebalikannya nih anak-anak ibu. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tadi ya, pecahan biasa ke pecahan campuran. Yang sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ibu-ibu ibu perkuat lagi ya pembicaraan kita mengenai pecahan campuran tadi, yang mana pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ini nih contohnya anak ibu. Contohnya 4/2/3. 4/2/3 ini juga terdiri dari yang pertama ada angka 4, itulah yang dinamakan dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tidak boleh angka 0 ya anak-anak ibu. Boleh dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh angka 0 ya. Nah, inilah pecahan biasanya. Pecahan biasa 2-nya sebagai pembilang dan 3-nya sebagai penyebut. Nah, 4/2/3 inilah yang dinamakan pecahan campuran. Oke anak-anak ibu ya. Sekarang ibu akan masuk ke contoh bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Oke ya. Kita pakai contoh yang tadi aja ya. Contoh yang pertama 4/2/3. Nih, ibu akan berikan cara yang termudah ya anak-anak ibu ya. Caranya ada langkah yang pertama kita harus mengali, dan yang langkah kedua kita harus menjumlah. Nih, anak-anak ibu harus ingat nih, mana yang harus kita kali dan mana yang harus kita jumlah. Caranya yang pertama yaitu 3 ini harus anak-anak ibu kali dengan angka 4. Nah, 3 dikali 4. Kemudian setelah itu 4 harus anak-anak ibu tambahkan dengan angka 2. Nah, seperti itu kira-kira anak ibu ya. Nah, kita buatkan nih. 3 dikali 4
ditambah 2 per, penyebutnya tetap ya, 3. Nah, seperti itu kira-kira anak ibu. 3 dikali 4, bisa kita kerjakan ini dulu, baru ditambah 2 ya. 3 dikali 4, kita sudah tahu 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambah 2 per 3. Nah, 12 ditambah 2, sudah tahu kita ya, 12 tambah 2 adalah 14 per 3-nya tetap. Nah, jadi inilah yang dinamakan pecahan campuran. Nah, begitu kira-kira anak ibu cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ibu berikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 4 per 7. Masih seperti tadi, anak-anak ibu tinggal 7 dikali dengan 2. Kemudian setelah itu anak-anak ibu tambahkan dengan 4. Baru per 7. Penyebutnya tetap ya. Kerjakan yang ini dulu sayang, yang di depan. 7 dikali 2, anak-anak ibu sudah tahu 14. Ditambah 4 per 7. Nah, barulah kita cari dapat isinya. 14 ditambah 4, dapat hasilnya 18 per 7. Maka inilah yang dinamakan pecahan biasanya. Jadi pecahan campuran dari 2, 4 per 7 adalah 18 per 7. Kemudian lagi, Ibu akan berikan contoh yang ketiga, yaitu nih. Ini contoh yang ketiga biar lebih cepat lagi ya anak-anak ibu ya. Misalnya 3, 2 per 5. Kalau anak-anak ibu sudah hafal dengan teorinya tadi, yaitu dengan pertama mengali, kemudian setelah itu baru menjumlah. Kalau sudah paham dengan ini, anak-anak ibu nggak usah berpikir panjang lagi. Tinggal 5 kali 3, 15. 15 ditambah 2. Dapat 7 per 5. Kira-kira seperti itu anak-anak ibu. Sudah pahamkah semuanya? Gampang kan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Gampang kan anak ibu? Baiklah anak ibu, ibu akan berikan beberapa soal kepada anak ibu supaya anak ibu lebih